wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Jumpa lagi sama saya Miki Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang lain, yaitu tentang pernyataan berkuantor dan ekuivalensi. Sebelum kita masuk materinya, silakan klik dulu tombol subscribe dan tandakan tanda lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video-video terbaru dari Upscape. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi tentang pernyataan berkuantor dan ekuivalensi. Dimana itu yang pertama kita akan bahas tentang pernyataan berkuantor dulu. Untuk pernyataan berkuantor ini ada dua tipe atau dua jenis, yaitu kuantor universal dan yang kedua kuantor eksistensial. Bedanya apa? Kalau kuantor universal ini ditandai dalam kalimatnya itu ada kata semua, setiap, dan untuk tiap-tiap. Sedangkan untuk eksistensial itu ada kalimat ada. Contohnya seperti apa? Kalau kuantor universal ini seperti misalnya semua perempuan menyukai belanja online. Karena ada kalimat semua, berarti dia masuknya ke kuantor universal. Sedangkan kalau kuantor eksistensial itu menggunakan kalimat ada. Misalnya contohnya, sebagian perempuan ada yang menyukai tas branded, itu adalah kuantor eksistensial. Jadi itu beda antara universal dan eksistensial. Selanjutnya kita akan bahas mengenai negasi. Yaitu yang pertama jika negasi kuantor universal. Itu kita tahu tadi kalau kuantor universal itu kalimatnya menggunakan kata semua dan diikuti dengan kalimatnya, pernyataannya. Lalu untuk negasinya itu menjadi ada dan pernyataannya menjadi negatif. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misalnya semua peserta lomba mendapatkan souvenir. Maka untuk negasinya menjadi ada peserta lomba yang tidak mendapatkan souvenir. Itu adalah negasi kuantor universal. Lalu kita masuk ke negasi kuantor eksistensial. Nah, ingat lagi kalau kuantor eksistensial itu ada P. Untuk negasinya menjadi semua negasi P. Contohnya seperti apa? Yang tadi jika kalimatnya ada peserta lomba yang mendapatkan souvenir, itu menjadi semua peserta lomba tidak mendapatkan souvenir. Itu adalah negasi dari kuantor eksistensial. Kita mulai bahas contoh soal. Itu soal pertama, silakan dibaca pernyataan pertamanya. Semua siswa perawat memakai seragam putih. Pernyataan yang kedua, sebagian siswa menjadi anggota PMI. Nah, untuk pernyataannya apakah jawabannya yang tepat? A. Semua siswa perawat memakai seragam putih atau menjadi anggota PMI. B. Sebagian siswa perawat tidak memakai seragam putih adalah anggota PMI. C. Semua siswa perawat yang menjadi anggota PMI memakai seragam putih. D. Sebagian siswa tidak menjadi anggota PMI atau berseragam putih. Kira-kira apa jawabannya? Oke, jawabannya yang tepat adalah C. Selamat buat sahabat Upscape yang menjawab benar pertanyaan ini. Itu kita coba bahas. Sini kita lihat kalimatnya menggunakan kata semua. Kalau semua berarti sebagian ini udah masuk ke dia. Jadi jawabannya semua siswa perawat yang menjadi anggota PMI menggunakan seragam putih. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan pertama, sebagian peneliti membuat laporan. Pernyataan kedua, semua yang membuat laporan tidak boleh terlambat mengumpulkan laporan. Nah, ini apa jawabannya yang tepatnya? A. Sebagian yang membuat laporan adalah peneliti. B. Sebagian peneliti yang membuat laporan tidak boleh terlambat mengumpulkan laporan. C. Semua peneliti membuat laporan dan tidak boleh terlambat mengumpulkan laporan. D. Semua yang membuat laporan peneliti dan tidak terlambat mengumpulkan laporan. Kira-kira apa jawabannya? Silakan dilihat dulu soalnya. Oke, kita bahas yaitu yang pertama, sebagian peneliti membuat laporan. Yang kedua, semua yang membuat laporan tidak boleh terlambat mengumpulkan laporan.
Maka jawaban yang tepat adalah sebagian yang membuat laporan adalah peneliti. Kenapa? Karena di sini ada kalimat kalau penelitinya tuh cuman sebagian, bukan semua. Tapi kalau di atasnya adalah semua peneliti membuat laporan, dan lalu di sini kalimatnya semua yang membuat laporan tidak boleh terlambat mengumpulkan laporan, baru hasilnya berbeda. Tapi karena di sini sebagian, maka jawabannya adalah sebagian yang membuat laporan adalah peneliti. Oke, kita lanjutkan soal ketiga. Tidak ada pedagang yang tidak berada di pasar atau di mall. Rafsan berada di studio foto. Maka jawaban yang tepat adalah A. Rafsan adalah pedagang yang sedang berada di studio foto. B. Rafsan sedang tidak berdagang. C. Rafsan berdagang di studio foto. D. Rafsan bukan pedagang. Ayo, apa jawabannya? Nah, jawaban yang tepat adalah D. Rafsan bukan pedagang. Di sini kita bisa lihat itu tidak ada pedagang yang tidak berada di pasar atau di mall. Sedangkan Rafsan berada di studio foto. Maka jawaban yang tepat adalah Rafsan bukan pedagang. Option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal keempat. Jika semua ibu usia di atas 35 tahun memakai alat kontrasepsi, maka ada program BKKBN yang berhasil. Negasi dari pernyataan tersebut adalah A. Jika semua ibu usia di atas 35 tahun memakai alat kontrasepsi dan semua program BKKBN tidak berhasil. B. Ada ibu usia di atas 35 tahun tidak memakai alat kontrasepsi dan semua program BKKBN tidak berhasil. C. Semua ibu usia di atas 35 tahun memakai alat kontrasepsi dan semua program BKKBN tidak berhasil. D. Semua ibu usia di atas 35 tahun tidak memakai alat kontrasepsi atau semua program BKKBN tidak berhasil. Apa jawaban yang tepat? Oke, kita bahas. Di sini kalimatnya itu adalah implikasi. Jadi negasi implikasi tadi seperti silakan sahabat Upscape cek di video Upscape sebelumnya, yaitu mengenai pernyataan majemuk. Itu kita sudah bahas tentang implikasi ini. Nah, itu negasi dari P implikasi Q adalah P konjungsi negasi Q. Maka jawaban yang tepat adalah C. Semua ibu usia di atas 35 tahun memakai alat kontrasepsi dan semua program BKKBN tidak berhasil. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pernyataannya adalah seperti ini. Jika tes CPNS diadakan sebelum bulan Desember, maka saya harus segera diwisuda. Ekuivalen dengan A. Tes CPNS diadakan sebelum bulan Desember dan saya tidak harus segera diwisuda. B. Jika saya tidak harus segera diwisuda, maka tes CPNS setelah bulan Desember. C. Saya tidak harus segera diwisuda atau tes CPNS tidak diadakan sebelum bulan Desember. D. Jika saya tidak harus segera diwisuda, maka tes CPNS diadakan sebelum bulan Desember. Apa kira-kira jawabannya? Oke, kita bahas. Jawaban yang tepat adalah B. Jika saya tidak harus segera diwisuda, maka tes CPNS setelah bulan Desember. Kita cek lagi. Ini kalimatnya. Jika tes CPNS diadakan sebelum bulan Desember, maka saya harus segera diwisuda. Ekuivalen dengan ini adalah ekuivalensi. Nah, di sini kita tahu jika tes CPNS dan ada kalimat jika maka ini adalah implikasi. P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi Q konjungsi
negasi P. Maka dia menjadi saya tidak harus segera diwisuda dan tes CPNS diadakan sesudah bulan Desember. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan dari ekuivalensi. Jika dalam kalimatnya itu ada pernyataan implikasi P, implikasi Q, untuk kalimat yang setaranya atau ekuivalennya itu adalah negasi Q, implikasi negasi P, atau negasi P, disjungsi Q, dan atau jika implikasinya negasi P, implikasi Q, maka menjadi P, disjungsi Q. Lalu jika negasi P, implikasi negasi Q menjadi P, disjungsi negasi Q. Dan yang terakhir jika P, disjungsi Q menjadi negasi Q, implikasi P. Oke, ini kesimpulan dari ekuivalensi. Silakan dihafal karena ini sifatnya hafalan. Oke, sahabat Upscape. Baiklah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagi sahabat Upscape yang ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan juga bagi sahabat Upscape yang akan mengikuti uji kompetensi dan tes CPNS, silakan bergabung di Bimbel Intensif Upscape. Itu kita ada bimbel untuk UKNI dan juga CPNS-nya. Untuk info lebih lanjut silakan cek di Instagram Upscape. Jangan lupa subscribe YouTube channel Upscape dan juga like video ini serta share untuk teman-temannya yang lain. Dan sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bosan dengan penutup? Boleh menutupnya di akhir aja nanti ya. Dari mana? Dari Baiklah.